Shalom, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah TKTF online bersama Kak Desi. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk nyanyi Aku Pahlawan Kecil. Pada tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, itu kalian tahu kan adik-adik lagunya? Sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk mengganti kata aku menjadi nama adik-adik ya. 1, 2, 3. Desi pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, adik-adik pasti penasaran kan kisah selanjutnya seperti apa? Kenapa dia bisa dipakai Tuhan? Adik-adik saksikan terus ya ibadah kita dari awal sampai akhir. Nah, tapi sebelum itu kakak punya 2 pengumuman. Yang pertama, minggu depan ibadah TKTF online jam 9.30 di YouTube TKTF Lite. Yang kedua, persembahan bisa melalui tunai maupun GoPay. Nah, adik-adik udah pada semangat kan? Yuk kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom adik-adik. Adik-adik gimana nih? Udah siap dong untuk ikut ibadah hari ini? Yes. Siap ya? Siap Tapi dong. sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini kami diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk masih bisa ikut ibadah TKTF baik secara online maupun offline. Tuhan, biar pujian penyembahan kami hari ini bisa menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Biar Engkau yang pimpin acara ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay. Nah adik-adik walaupun masih muda nih ya Kak Meje, walaupun masih kecil, adik-adik gak boleh loh ngerasa rendah diri. Betul. Atau ngerasa minder. Iya. Karena di Alkitab juga tertulis adik-adik, di 1 Timotius 4 ayat 12a, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Betul Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya, Jadi amin. adik-adik gak boleh nih minder, rendah diri, apalagi karena dengar perkataan orang Kak Meje. Karena kita hidup kan bukan karena perkataan dunia, tapi kita hidup oleh perkataan Tuhan Yesus kita. Nah sekarang siap ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Musik! Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Angkat tangannya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
boleh yang namanya rendah diri, Ya, nggak pede, minder, Betul. gagal. Itu bukan tempat kita. Maka dari itu kita harus bangkit, kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yeay! Come on, musik. Kita mau sama-sama joget bareng sama Tuhan ya. Adik-adik udah siap? Siapin tenaganya, come on. Kita tepuk tangan sama-sama ya adik-adik. Semuanya katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Kapan waktunya? Sekarang waktunya Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Kukat bangkit, nyatakan kemuliaannya. Kukat bangkit. Nyatakan apa? Nyatakan kebesarannya. Semuanya sama-sama jongkok. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan siapa? Dialah. Dia siapa? Raja. Yeay. Semuanya lebih kenceng lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. sekaranglah waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sama-sama jongkok. Setiap lutut bertelut, Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dia siapa? Dialah Raja. Sekali lagi katakan dia siapa? Tuhan. Sekali lagi adik-adik yang paling keras. Raja. Yeay. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Adik-adik kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Amin. Amin. Adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Come on. Yes. Di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan, adik-adik. Adik-adik gak perlu takut, gak perlu cemas. Sebab Tuhan Yesus pasti menyertai setiap kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sama-sama katakan kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
buat setiap rencananya Tuhan dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kami ajaib dan dahsyat sesuai dengan rencananya Tuhan. Kami yakin dan percaya semua rancangan Tuhan merupakan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami roh keberanian Tuhan, untuk kami bisa bangkit, untuk kami enggak minder, untuk kami enggak rendah diri, sebab kami yakin dan percaya ketika Tuhan menciptakan kami, Tuhan punya tujuan yang baik dalam hidup kami, dan Tuhan pasti menyertai kami sampai pada akhir kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, bantu kami untuk terus berani Tuhan, jadi anak-anaknya Tuhan yang berani, jadi pahlawan-pahlawannya Kristus yang berani untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati agar setiap firman yang boleh ditabur, boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Aku adalah orang yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Aku berasal dari kaum yang paling kecil di suku Manasye, dan aku pun merupakan orang yang paling muda di keluargaku. Selamat pagi adik-adik, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat dong. Kembali lagi sama Kak Aldo. Hari ini Kak Aldo mau bawain cerita tentang seseorang yang tadi ciri-cirinya disebutin. Masih peringat gak? Ya, yang pertama, dia adalah orang yang membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Dia juga berasal dari kaum yang paling kecil di suku Manasye. Dia juga orang yang paling muda di keluarganya. Ayo adik-adik, ada yang bisa nebak gak siapa? Kalau kasih tahu ya, namanya lah Gideon. Jadi Gideon adalah hakim yang dipilih oleh Tuhan setelah Deborah. Kenapa kok dipilih lagi hakim? Jadi gini awal ceritanya adik-adik. Bangsa Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, sampai akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke orang Midian selama 7 tahun. Di masa itu orang-orang Israel itu menderita. Kenapa? Jadi setiap bangsa Israel itu menabur, orang Amalek, orang-orang dari sebelah timur membakar semua hasil dari tanah itu. Jadi bangsa Israel itu semuanya melarat, semuanya menderita. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Dan Tuhan pun lagi-lagi memberikan penolong buat bangsa Israel. Kali ini yang dipilih adalah Gideon. Gideon dipilih saat dia sedang mengirik gandum di tempat pembuatan anggur. Gideon dipilih. Tuhan mengutus malaikat. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon menjawab, Tuhanku, jika engkau menyertai kami, kenapa ini semua terjadi kepada kami? Kemanakah segala perbuatan-perbuatanmu yang dulu diceritakan nenek moyang kepada kami? Engkau membebaskan kami dari tanah Mesir, tapi kau mengirim kami kepada orang-orang Midian. Lalu malaikat Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Midian. Bukankah aku yang mengutus kamu? Dan Gideon pun menjawab sekali lagi adik-adik, bagaimana aku menyelamatkan bangsa Israel? Aku ini, kaumku ini paling kecil di suku Manasye. Aku pun orang yang paling muda di keluargaku. Lalu berkata malaikat Tuhan, tetapi aku yang menyertai engkau akan memukul habis orang-orang Midian. Nah adik-adik, dari situ Gideon itu minta tanda. Dia ngomong ke malaikat Tuhan, kalau emang aku benar dapat kasih karunia dari Tuhan, tolong malaikat itu jangan pergi. Nah adik-adik, setelah Gideon siap mempersembahkan korban syukurnya, malaikat Tuhan berkata, ambillah roti yang tidak beragi itu dan daging, lalu taruhlah di atas batu itu. Lalu malaikat itu mengarahkan tongkatnya ke arah daging dan roti itu, dan timbullah api membakar habis roti dan daging itu, dan malaikatnya pun hilang di hadapannya. Lalu Gideon berkata, celakalah aku ya Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, tidak, selamatlah engkau dan engkau tidak akan mati. Nah adik-adik, lalu Tuhan datang kembali ke Gideon dan memerintahkan untuk Gideon itu menghancurkan mesbah Baal kepunyaan ayahnya. Tebanglah tiang
berhala yang ada di sampingnya. Gideon pun melakukan itu di saat malam hari. Nah, kenapa dia ngelakuin waktu malam-malam adik-adik? Karena dia itu takut sama kaumnya jika dia melakukan waktu siang hari. Nah adik-adik, Gideon pun minta tanda yang kedua. Jika memang Gideon itu diperintahkan Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari orang-orang Midian, yaitu dia mengunting bulu domba dan menaruhnya di atas tanah pengirikan. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika hanya bulu ini yang penuh dengan embun dan di tanahnya kering, aku mempercayaimu. Dan adik-adik tahu nggak yang terjadi? Saat pagi hari, di perasnya itu bulu domba itu penuh, dapat mengisi satu cawan penuh dengan air, dan tanah di bawahnya kering. Setelah tanda yang kedua, Gideon pun minta tanda yang ketiga. Dia memohon kepada Tuhan, Tuhan jangan marah ya. Dia meminta tanda lagi agar potongan bulu domba tadi ditaruhnya lagi di tanah pengirikan. Dan jika besok pagi kering, tanah di bawahnya itu penuh dengan embun, aku mempercayaimu Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita Gideon, Koko jadi teringat satu tokoh namanya Henzaza. Siapa dia itu kok? Dia adalah atlet cabang olahraga tenis meja termuda yang ikut di Olimpiade 2020. Nah adik-adik, bayangin dia masih 12 tahun tetapi dia mewakili negaranya, negara Suriah, dari ratusan, mungkin puluhan atlet berpotensi. Dia dipilih sama negara untuk mewakili negara itu untuk bertanding di Olimpiade 2020. Nah adik-adik, dari cerita Gideon, dari cerita tadi Henzaza, kita tahu Tuhan tuh bisa memilih kita. Walau kita mungkin masih muda, kita mungkin yang paling kecil di keluarga kita, kita juga mungkin bukan dari keluarga yang hebat, kita dari keluarga yang biasa-biasa aja. Tapi kalau Tuhan memakai kita adik-adik, kita bisa menjadi apapun dan siapapun yang diinginkan Tuhan adik-adik. Bahkan kita bisa berdampak bagi orang-orang sekitar kita adik-adik. Untuk firman Tuhan hari ini cukup sampai hari ini. Koko akan tutup dengan doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah mengajarkan kami bahwa Engkau dapat memilih kami berapapun usia kami, dari manapun kami berasal ya Bapak. Tuhan, izinkanlah kami Tuhan, pakailah kami seturut dengan rencanamu ya Bapak. Biarlah kami dapat menjadi dampak bagi teman-teman kami, keluarga kami, lingkungan sekitar kami ya Bapak. Dan biarlah hanya namamu yang diagungkan dan ditinggikan ya Bapak. Tuhan, inilah doa kami, hanya padamu kami bersyukur, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita mau ayat hafalan dulu nih ya. Ayatnya di 1 Timotius 4 ayat 12a. Bunyinya adalah, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sekali lagi ya, 1 Timotius 4 ayat 12a. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sampai jumpa di minggu depan. Nah, adik-adik udah denger kan cerita firman Tuhan hari ini? Jadi, kita belajar, kalaupun kita masih muda, masih kecil, badan kita mau besar kek, mau kecil, tapi kita semua berharga di mata Tuhan. Jadi, mulai sekarang adik-adik gak usah minder ya. Tuhan memandang sama kok. Nah, adik-adik segini dulu ya cerita kita di minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah!